Ciri kebahasaan teks cerita pendek. Sebelum masuk kepada materi, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai. Yang pertama yaitu menunjukkan ciri kebahasaan pada teks cerita pendek dengan tepat. Yang kedua, menyusun kalimat dengan pemilihan kata bermakna kuat dan emotif dengan benar. Yang ketiga, mencatat materi mengenai teks cerita pendek dengan rapi. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap jujur, cinta tanah air, dan bekerja sama. Baik, kita masuk kepada materi. Teks cerita pendek merupakan teks yang bersifat naratif. Naratif di sini bertujuan untuk menghibur dan memikat pembacanya. Naratif juga bertujuan untuk memberi pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat untuk mengubah perilaku. Ciri kebahasaan teks cerita pendek yang pertama yaitu sudut pandang pencerita. Yang kedua, terdapat beberapa dialog. Yang ketiga, kata benda khusus. Yang keempat, uraian deskriptif. Yang kelima, penggunaan majas. Dan yang keenam, penggunaan pertanyaan retoris. Masuk kepada ciri kebahasaan yang pertama yaitu sudut pandang pencerita. Di dalam hal ini, pencerita akan menceritakan cerita berdasarkan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Bagaimana penulis menceritakan sebuah cerita? Yang pertama yaitu orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini biasanya pencerita akan menceritakan tokoh aku atau saya di dalam ceritanya. Dan sudut pandang orang ketiga biasanya akan menggunakan nama tokoh di dalam penceritaannya. Di sini saya memiliki contoh dari kutipan cerpen Sepatu Butut karya Eli Chandra. Entah berapa kali aku mengatakan padanya untuk mengganti sepatu bututnya itu. Di sini, penulis menggunakan kata aku sebagai tokohnya, maka sudut pandang penceritaan yang digunakan penulis adalah sudut pandang orang pertama. Selanjutnya yaitu pada cerita pendek Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya, usianya 7 tahun. Pada cerpen ini, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menceritakan tentang dia. Dia di sini adalah Mogu. Ciri kebahasaan yang kedua, biasanya di dalam teks cerita pendek itu terdapat beberapa dialog. Penulisan dialog ini biasanya ditandai dengan tanda petik atau tanda kutip pada kalimat yang diujarkan. Contohnya yaitu pada cerita pendek Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Aku Mogu, pencari kayu bakar. Aku tersesat. Aku terpaksa bermalam di sini. Jawab Mogu takut-takut. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu aku ingin menjadi muridmu juga. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana, kata raja kepada pohon pengetahuan. Selanjutnya yaitu terdapat kata benda khusus. Menggunakan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya memilih kata beringin atau terembesi dibandingkan pohon. Kata benda khusus di sini bermakna kata benda yang digunakan itu kata benda yang lebih spesifik. Contoh lainnya seperti dalam cerita pendek yang akan menyebutkan atau menceritakan cerita di sebuah kota. Biasanya akan langsung disebutkan kotanya, seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Sumedang, dan lain-lain. Atau dengan menyebutkan nama orang atau tokoh secara langsung dalam permasalahan cerita. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu uraian deskripsi yang rinci.
Di sini deskripsi yang digunakan itu untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter akan digambarkan secara rinci. Misalnya terlihat seperti apa yang bisa didengar, suasana ceritanya seperti apa rasanya, baunya seperti apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri kebahasaan nomor 5 yaitu penggunaan majas. Majas yang biasa digunakan di dalam cerita pendek terdapat 3 majas. Yang pertama adalah simile. Simile ini merupakan majas perbandingan langsung. Biasanya dinyatakan dengan laksana, bagaikan, layaknya, dan lain sebagainya. Di sini saya memiliki 3 contoh. Yang pertama, wajahnya yang indah bagaikan rembulan. Yang kedua, harapannya secerah cahaya pagi. Dan yang ketiga, hidup seumpama lupa. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa terdapat perbandingan untuk yang menganalogikan kata sebelumnya, seperti wajahnya yang indah bagaikan rembulan. Jadi wajahnya yang indah ini digambarkan seperti rembulan yang bercahaya pada malam hari. Selanjutnya yaitu majas metafora. Perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Biasanya majas ini menggunakan analogi atau perumpamaan terhadap dua hal. Contohnya yaitu hatinya sekeras batu, kata-kata yang keluar dari mulutnya setajam pisau. Ibu mencintai buah hatinya dengan sepenuh hati dan lain sebagainya. Metafora dalam kalimat-kalimat ini seperti hatinya sekeras batu. Metafora yang digunakan adalah sekeras batu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya setajam pisau. Metafora yang digunakan adalah setajam pisau. Ibu mencintai buah hatinya dengan sepenuh hati. Metafora yang digunakan yaitu buah hati. Selanjutnya yaitu personifikasi. Majas personifikasi ini menggambarkan benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Contohnya yaitu rembulan menggapai bintang. Selanjutnya, angin malam membelai rambutnya. Ranting pohon mengetuk jendela kamarnya, dan lainnya. Di sini teman-teman bisa melihat, rembulan itu merupakan benda mati, tetapi di sini digambarkan bahwa rembulan itu dapat menggapai bintang, dan menggapai adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk hidup. Lalu pada contoh yang kedua yaitu angin malam membelai rambutnya. Membelai ini merupakan hal yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu ranting pohon mengetuk jendela kamarnya. Jadi di sini yang digunakan adalah kata mengetuk dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mencari informasi lebih lengkap dan mencari-cari contohnya melalui sumber pembelajaran. Dan ciri kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan pertanyaan retoris. Teknik ini digunakan untuk melibatkan pembaca dalam cerita yang dituliskan. Pertanyaan retoris ini sudah memiliki jawaban yang jelas, disebut dengan kalimat retorik. Biasanya pertanyaan retoris ini juga bukan pertanyaan yang harus dijawab oleh pembacanya. Seperti contohnya, untuk apa kita berperang? Bukankah sebaiknya kita berdamai? Atau, pernahkah tinggal di rumah apung sungai? Baik, sekian penjelasan mengenai ciri kebahasaan teks cerita pendek. Apabila ada pertanyaan, teman-teman dapat langsung menghubungi saya atau rekan saya. Teman-teman juga bisa belajar pada buku paket, buku pegangan siswa bab 3 mengenai menyusun cerita pendek.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting dalam penjelasan materi kali ini. Terima kasih teman-teman.